Terima kasih. Tadi anak-anak ya, tadi Bapak dipanggil kepala sekolah untuk mempersiapkan teman-teman kalian mengikuti Olimpiade. Oke, anak-anak, gimana? Sudah pada belajar materi yang Bapak siapkan tadi? Sudah, Pak. Oke, jadi semuanya tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Proses pengolahan tempe, Pak. tempe, Pak. Produk biotek. Produk Ya, teknologi, betul. Pak. Benar. Jadi saat ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Oke, untuk indikator yang pertama yang kita akan bahas di sini itu ada 2 indikator. Yang pertama itu menguraikan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Yang kedua itu menganalisis penerapan bioteknologi dalam kehidupan manusia. Yang kita bahas itu yang pertama ialah perbedaan. Itu meliputi ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan. Tinggi banget, Pak. Pak turunin dong. Banget dong. Terlalu tinggi saja. Asik. Oke, kemudian kita akan membahas juga mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan manusia, khususnya dalam beberapa bidang seperti pangan, kesehatan, dan juga pertanian. Apa sih manfaat dari mempelajari bioteknologi? Jadi manfaatnya itu anak-anak semua dapat menguraikan perbedaan dari bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern. Kemudian teman-teman anak-anak juga dapat menganalisis penerapan bioteknologi dalam kehidupan manusia, khususnya yang ada di sekitaran anak-anak. Ya, nanti harapan Bapak setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak dapat menuliskan esai mengenai penerapan bioteknologi yang ada di sekitar anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan menonton sebuah video. Dan ditambahkan larutan asam untuk membunuh kuman. Jadi lebih higienis deh. Ada 3 jenis biji yang digunakan membuat tempe, yaitu kedelai, kacang hitam, dan kacang cipi. Semua bahan ini berasal dari luar Jerman. Kacang cipi atau kacang garbanzo berasal dari Mediterania, sementara kacang hitam berasal dari Australia. Butuh waktu 30 menit untuk memasukkan susu kedelai yang baru direbus. Setelah dingin, tambahkan dengan ragi tempe dari jamur Rhizopus. Nah, yang beda dari pembuatan tempe di sini adalah proses penggilingan kedelainya. Di sini Om Armin tidak membuang kulit bijinya, karena kulit biji kedelai itu mengandung gizi yang penting untuk tubuh. Kemas biji kedelai dalam plastik, terus padatkan. Dalam seminggu, Om Armin bisa membuat 1.500 bungkus tempe loh. Oke, anak-anak, video ini menceritakan tentang apa? Pembuatan tempe. Oke, proses pembuatan tempe. Kemudian, anak-anak semua tadi melihat kan, apakah ada perbedaan antara bahan dasar dan juga produk hasil olahan?
Beda Pak. Beda, Pak. Ada perbedaan ya. Ada. Mengapa demikian? Karena- Coba Mbak Altin. Karena adanya penggilingan dan pemadatan Pak. Karena adanya penggilingan dan pemadatan. Kira-kira teman-teman, anak-anak, apakah jawaban dari Altin sudah tepat? Apakah ada jawaban lain? Oh, Iya, Pak. dari Anggi silakan. Menurut saya Pak, jawaban awalnya itu sedikit kurang tepat ya Pak. Waduh. Karena menurut saya yang menyebabkan adanya perbedaan antara bahan dasar dan produk yang dihasilkan itu karena adanya proses fermentasi yang dilakukan oleh kapang rhizopus. Ya, benar yang disampaikan oleh teman kalian, Angie, bahwa perubahan yang terjadi itu disebabkan oleh kapang rhizopus atau juga bisa disebut juga dengan jamur rhizopus. Namun tapi Altin juga tadi sudah benar bahwa ada pemadatan di dalamnya untuk membentuk tempe, tapi yang utama itu adanya proses fermentasi. Kemudian kita akan memperdalam materi kita dengan metode diskusi dan juga bermain game. Di sini Bapak punya permainan yaitu dadubi. Kira-kira mendengar kata dadubi, apa yang anak-anak dapatkan? Dadu, Pak. Dadu. Dadu ini, Pak. Ya, dari dasar dadu. Berarti kita akan memainkan dadu. Ada kartunya enggak? Biar permainan ini berjalan dengan kondusif, jadi anak-anak memperhatikan aturan dari pelaksanaan permainan ini. Bisa disimak, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jadi permainan ini akan dilakukan dengan melemparkan dadu. Di sini ada gambar. Kemudian yang melempar akan melihat gambar yang ada di atas, kemudian dicocokkan dengan gelas pengetahuan. Setelah cocok, anak-anak bisa mengambil pengetahuan yang ada dalam gelas sesuai dengan gambar yang ada dalam dadu, kemudian menjawab sesuai dengan topik yang ada di papan. Sudah dimengerti? Sudah. Oke, kalau gitu Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok. Satu kelompok 2 dan 3 orang. Untuk kelompok pertama biar kondusif. Oke, Bapak akan bagi Mia dan Adel satu kelompok. Ini bertiga atau bertiga. Katarina bisa pindah ke belakang dengan Devina dengan Anggita. Oke? Oke, kalau begitu kita akan mulai dengan kelompok 1. Kelompoknya Nancy. Silakan maju 2 orang. Nancy. Ayo maju. Ayo maju. Aku guys maju. Lempar. Lempar. Langsung. Iya. Di sana itu kamu lempar enggak apa-apa. Oke, keju. Silakan ambil di poin keju. Lempar ke atas enggak apa-apa. Tujuh. 1. Kemudian Sarah. jawablah pertanyaan. Cocokkanlah di mana itu. Desi ngambil lagi 1. Itu. Lempar. Sarah. Pak ini pembelian Pak. Weh, Lempar ke Kanggi Pak. mau beliku. Aku sakit hati. Oke. Dia Desi mendapatkan bayi tabung. Wah, Mendapatkan bayi tabung. Oke. puji Tuhan. Maksudnya gambar bayi tabung. Nah, itu bayi tabung. Oke. Selanjutnya kelompoknya Mia 1 orang. Aku ya. Ya, Bibi maju. Iya. Aku sama Cindy boleh maju. Yogurt. Ya, semuanya maju Pak. Kemudian kelompok ini 1 orang. Ya. Pak pingin dua-duanya, Bu. Saya semuanya maju sih Pak. Pak ini bisa bayar. Ya. Lempar hiu Pak. Ya. Juga dapat Bayi tabung. hiu. Kemudian kelompok Angie. Fin. Pak ini Pak boleh pakai yang ini Pak.
Iya boleh. Nggak boleh Yan pakai arang. Yan pakai pensil Yan. Lempar Altin. Alah bisa. Vaksin. Vaksin. Kelompok terakhir kelompoknya Anggita. Aduh. Dia lama jadi. Dapat Ya silakan maju. Pelan-pelan ya dilemparnya. Ya, Keju. Tempe. Rusak ya Vindi. tempe. Lagi Pak, ini nanti dapat bayi tabung beneran nggak? Beli dia Kalau abang perlu- depan ya. Kalau sistem reproduksimu lancar, nggak perlu pakai bayi tabung ya. Jadi kalian tuh harus menjaga sistem reproduksi dari kalian. Ya Pak. Bayi kapsul Ayo Pak. satu lagi dari kelompok Yeni. Altin. Jangan Iya, lupa Altin, Cici. Altin. Dari Dia pemalas. Dapetin vaksin Covid biar kita jual nanti. Iya, kita jual. Pak, aku mau lempar Altis boleh nggak? Nah, Pembelian. Weh, kamu itu ngawat vaksin. merotolin bener. Ini benar vaksin. Asik-asik Jual heal. Jual vaksin. Enggak kopi. Inglang linglung. Kenapa kok? Kelompokmu? Iya. Tulisannya gede banget. Coba harapanku kepada dia. Gede. Apa ya? Apa ini ya? Baik anak-anak, terima kasih yang sudah mau maju bermain game. Kira-kira anak-anak, apakah jawaban yang ditulis teman-teman kalian di papan tulis ini sudah benar? Benar. Sudah benar? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan. Jadi benar, ciri-ciri dari bioteknologi konvensional itu ialah menggunakan mikroba secara langsung, kemudian menggunakan teknik fermentasi. Sedangkan dari modern itu ada beberapa yang belum terjawab. Di sini dia itu menggunakan genetika. Kemudian yang melakukan itu harus mempunyai keahlian khusus serta mempunyai kedua dari bioteknolog ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Nah, tadi sudah melihat tempe. Tempe itu merupakan bioteknologi konvensional. Kira-kira ada yang mengetahui gambar apa ini? Tumbuhan, Pak. Tumbuhan. Ada jawaban lain? Tumbuhan dong. Ya, benar. Glow in the dark. Tumbuhannya bercahaya atau glow in the dark. Bisa dikata seperti itu. Ya, ini merupakan hasil dari penyisipan atau penggabungan tumbuhan tembakau yang disisipkan gen dari kunang-kunang. Ini merupakan salah satu produk dari bioteknologi modern. Seperti itu. Oke, setelah ini kita akan melakukan diskusi. Kelompoknya tetap sama, jadi Bapak akan bagikan LKPD. Kalian akan berdiskusi selama 15 menit menjawab LKPD, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Oke. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu kita akan bahas sama-sama. Mungkin kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Mungkin Mbak Adeline. Teknologi konvensional bisa bermanfaat dan diterapkan pada bidang kedokteran. Pembuatan antibiotik merupakan bentuk penerapan bioteknologi konvensional karena dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Contohnya jamur Cephalosporium sp dan jamur Penicillium notatum. Ya. Apakah kelompok 3, kelompoknya Anggita setuju dengan kelompok 1? Kelompok lain setuju? Setuju. Oke,
benar ya anak-anak bahwa walaupun bioteknologi konvensional yang sering kalian temui itu berupa produk pangan, tapi bioteknologi konvensional juga ternyata bisa diterapkan di medis dengan pembuatan antibiotik yang sudah disebutkan oleh Adelir. Oke anak-anak, ternyata Bapak masih dipanggil kepala sekolah untuk melepas teman-teman kalian untuk lomba ke SMA 2. Oke, terima kasih ya. Tapi jangan ribut dulu ya, masih ada. Silakan kalian catat ini pembahasan kita tadi. Kemudian jangan pada bermain, sebentar Bapak akan balik. Nggak lama kok. Ketua kelas Hilaria bisa dikontrol ya nontonnya. Oke. Pak, dia mah cepu, Pak. Biar ya cepu. Altin berisik sedikit.